Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Kamis 25 Mei tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Judul renungan kita hari ini, Kudusnya Pernikahan Kristen. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Tak sedikit pernikahan orang Kristen zaman sekarang dilanda masalah. Masalah yang muncul biasanya mengenai rasa tidak puas dalam relasi antara suami dan istri. Tawaran kenikmatan dunia menjadi pelarian atas problem ketidakharmonisan itu. Akibatnya, makna perkawinan menjadi kabur dan hambar. Tujuan awal perkawinan pun mulai luntur. Dosa percabulan pun mengintip pada perkawinan suci yang dibangun. Kita perlu mewaspadai ini. Amin. Paulus mengingatkan kepada pasangan suami dan istri supaya terhindar dari bahaya percabulan. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya, katanya. Saat perkawinan terjadi, baik suami maupun istri tak lagi berkuasa atas tubuhnya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suami pun tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kalaupun muncul masalah, perceraian bukanlah jalan keluar. Paulus menawarkan sebuah solusi antara suami dan istri agar saling menjauh dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Tujuannya jelas, supaya masing-masing ada kesempatan untuk berdoa dan mengintrospeksi diri masing-masing. Ketahuilah, ketika Allah memberkati pernikahan kudus, keduanya telah menjadi satu. Dengan banyak perbedaan latar belakang, tentu saja penyatuan ini bukanlah hal mudah. Harus ada upaya dari kedua pihak agar tidak egois, namun berorientasi hidup saling melayani. Hal itu dapat dilakukan jika memiliki cinta kasih yang tulus dari Allah. Cinta kasih bukan lagi bermain pada tataran perasaan semata. Pada akhirnya, cinta adalah mengenai keputusan dan keteguhan komitmen. Hal inilah yang akan menjauhkan pasangan suami dan istri dari dosa percabulan. Perhatikanlah baik, setiap hari Rabu, pendoa-pendoa syafaat di gereja mendoakan pernikahan dari saudara. Supaya pernikahan saudara, rumah tangga saudara, dipenuhi dengan cinta kasih yang tulus antara suami dan istri. Dan juga orang tua terhadap anak dan sebaliknya, anak terhadap orang tua. Dunia sekitar kita saat ini sudah menampilkan dosa percabulan sebagai hal biasa. Bagi setiap pasangan suami istri, seluruh sidang jemaat Tuhan, hendaknya ini menjadi perhatian. Apalagi perkawinan dalam kekristenan adalah kudus adanya. Kita tak berkuasa lagi atas tubuh kita. Tubuh kita adalah persembahan suci bagi pasangan kita. Dan tubuh kita adalah milik Allah. Amin. Doaku kiranya seluruh pasangan suami istri, pasangan-pasangan muda, maupun pasangan-pasangan yang sudah melewati 25, 30, bahkan 50 tahun usia pernikahan. Kiranya kasih Allah yang tulus itu terus mengalir di dalam hidupmu. Pernikahan saudara akan diberkahi dengan damai sejahtera, asalkan keduanya saling menjaga satu dengan yang lain. Jangan izinkan hal-hal apapun membuat pernikahan saudara menjadi rusak karena dosa. Serahkanlah pernikahan saudara sungguh ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan memagari saudara. Tuhan memberkati pernikahan saudara. Sampai pada akhirnya mautlah yang akan memisahkan saudara dari pasangan saudara masing-masing. Karena demikianlah firman Tuhan, bahwa tidak ada yang memisahkan saudara kecuali maut. Dan itu pula lah janji kita saat kita mengikatkan diri pada suami atau pada istri kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat yang baru untuk memperjuangkan di dalam doa dan perbuatan keluarga kita, pernikahan kita menjadi keluarga dan pernikahan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Diberkati lagi dari sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah perlindungannya ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.